Kita berkaitan dengan permasalahan yang ada, di Timur Tengah dan juga efeknya kepada, pengiriman logistik begitu untuk, CPO sendiri, utamanya juga untuk negara-negara yang melalui, jalur tersebut begitu. Dan di satu sisi juga kita ketahui begitu bahwa di, Eropa sendiri, which is negara yang menggunakan jalur tersebut begitu ya, ada istilahnya kampanye negatif berkaitan juga dengan kelapa sawit ataupun juga CPO. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, apakah ini artinya akan semakin menekan ekspor CPO kita ke Eropa? Saya akan ke Pak Fadil terlebih dahulu, seperti apa? Ya, memang ada aturan baru ya di EU itu yang disebut sebagai EUDR, EU Deforestation Regulation ini yang yang akan diterapkan sebenarnya nanti pada bulan Januari 2025. Tetapi saya kira sekarang ini kan memang dalam tahap persiapan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tren ekspor kita ke EU itu even sebelum aturan baru ini nanti diterapkan itu memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Karena memang sebelumnya pun setelah ada berbagai aturan yang pada intinya itu adalah menghambat ekspor kita ke Eropa ini gitu. Jadi saya kira ini tidak bukan sesuatu yang baru maksud saya gitu ya. Ini akan terus terjadi ya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa eh, EU itu tetap memerlukan palm oil gitu ya, baik sebagai bahan pangan maupun industri ataupun untuk biofuel gitu. Nah, jadi menurut saya itu sekarang ini kita dalam tahap diskusi sebenarnya ya, dengan dialog dengan EU Mhm, itu mhm. bagaimana UDR yang akan diterapkan di tahun depan itu Januari 2025 itu bisa Ya. concern Mhm. yang kita rasakan ya, sebagai negara eksportir sawit ke sana. Misalnya yang terkait dengan isu traceability atau geolocation, Oke. kemudian isu Mhm, terkait mhm, dengan mhm. Tapi di smallholder, tengah kampanye kemudian negatif beberapa ini, isu Pak Fadil, di tengah kampanye negatif ini sendiri, sebetulnya demand dari Eropa seperti apa begitu? Sehingga akhirnya mungkin pengusaha domestik kita ini bisa bersama-sama begitu ya, bekerja sama dengan pihak, yang membutuhkan begitu dari Eropa untuk bersama-sama membahas berkaitan dengan EUDR ini sendiri, Pak Fadil. ya, kalau yang kampanye negatif itu sebenarnya hal yang lain lah, tapi yang maksud saya tadi UDR itu kan regulasi gitu ya. Mhm. Kalau kampanye negatif itu yang terkait dengan sawit itu biasanya kan dilakukan oleh NGO, kemudian yang menekan misalnya retailers di sana ya untuk menerapkan labeling palm oil free dan seterusnya itu ya, atau kampanye terkait dengan deforestasi yang dilakukan, yang dituduh dilakukan oleh industri sawit dan seterusnya. Tapi maksud saya itu yang terkait dengan UDR ini memang akan sangat berdampak kalau misalnya tidak ada modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian di dalam aturan tersebut gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan usaha-usaha kita untuk bisa tetap mempertahankan ekspor kita ke sana, saya kira sudah banyak juga dilakukan gitu ya, lewat promosi ya, dan lewat misalnya kita menggugat aturan-aturan tersebut di WTO, Baik. di mana salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Mhm. Eropa itu terkait dengan kedua ini, Indonesia itu menang walaupun tidak mutlak kemenangan yang kita peroleh di Ya. WTO itu. Oke, Artinya, baik. artinya Mhm. kita tetap harus bisa menghadapi masalah tersebut Oke. karena bukan Ya. masalah Mhm. kita tidak memerlukan EU, tapi justru kita ingin menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut melanggar aturan-aturan daripada perdagangan internasional. Oke, baik.